Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hasana dengan NPM 2413052086. Saya merupakan mahasiswi bimbingan dan konseling angkatan 2024 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi mengenai pelaksanaan studi kasus yang sudah saya lakukan kepada remaja berusia 15 tahun yang mengalami permasalahan sosial dan belajar dengan menggunakan pendekatan dari teori McAllister. Nah, pengalaman saat melakukan studi kasus, jadi ini tuh pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena selama ini saya hanya mempelajari teori mengenai studi kasus di dalam kelas. Tetapi dengan adanya tugas ini, saya itu bisa melihat secara langsung bagaimana teori dari McAllister ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada tahap awal ini saya melakukan identifikasi terhadap subjek yang akan diteliti. Subjek ini saya memilih remaja yang berusia 15 tahun yang mengalami perubahan perilaku, baik dari aspek belajarnya maupun dari aspek sosialnya. Nah, setelah memperoleh persetujuan dari subjek ini, saya mulai melakukan observasi selama beberapa hari untuk melihat kondisi dan perilakunya di kehidupan sehari-hari. Nah, selama melakukan observasi ini, saya ini melihat bahwa subjek ini banyak menghabiskan waktu di dalam rumah aja. Nah, subjek ini juga kurang berinteraksi dengan teman-temannya dan terlihat kurang bersemangat dan aktivitas belajarnya juga itu mengalami penurunan. Nah, dari pengamatan saya ini sadar kalau misalnya perubahan perilaku seseorang ini seringkali terlihat dan dari hal-hal sederhana yang mungkin diabaikan sama orang lain. Terus setelah saya melakukan observasi, saya melakukan wawancara. Nah, pada wawancara ini subjek itu terlihat cukup tertutup dan cuma memberikan jawaban yang singkat saja. Nah, saya ini berusaha untuk membangun suasana yang nyaman dengan berbicara yang santai, terus tidak memaksakan pertanyaan juga, dan menunjukkan sikap empati dan penerimaan subjek. Nah, perlahan-lahan subjek ini sudah mulai terbuka dan menceritakan pengalaman yang sedang dialaminya. Nah, dari sesi wawancara tersebut, saya ini mengetahui bahwa subjek ini kehilangan motivasi belajar karena subjek ini merasa bahwa usahanya ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan, tidak membuahkan hasil yang memang diinginkan oleh subjek. Nah, selain itu, konflik dari teman-temannya juga membuat subjek ini menarik diri dari lingkungan sosialnya. Lalu kurangnya komunikasi di dalam lingkungan keluarga juga membuat subjek ini merasa dirinya ini tidak memiliki tempat untuk bercerita. Nah, pada saat melakukan proses observasi dan wawancara, saya ini belajar bahwa setiap individu ini memiliki cerita dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Nah, kita itu sebagai calon konselor perlu mendengarkan dengan penuh dan tidak terburu-buru untuk memberikan penilaian. Jadi tidak boleh menjustifikasi subjek sebelum kita dengarkan ceritanya. Lalu, kesulitan yang dihadapi saat melakukan studi kasus, yang pertama itu kesulitannya itu membangun hubungan dengan subjek. Jadi pada pertemuan awal itu subjek kan terlihat canggung dan kurang percaya diri untuk menceritakan permasalahannya kepada saya. Nah, saya itu menyadari bahwa kepercayaan itu tidak bisa dibangun di dalam waktu yang singkat. Jadi, kita itu harus perlu kesabaran, komunikasi yang baik, dan sikap yang baik juga agar subjek ini merasa nyaman dan dirinya itu merasa aman. Jadi subjek ini tidak merasa bahwa dirinya diintimidasi. Nah, kesulitan yang kedua yang saya hadapi yaitu menjaga objektivitas selama pengumpulan data. Jadi kan sebelumnya saya itu sudah mengenal subjek. Nah, saya itu harus memisahkan antara hubungan pribadi dan proses penelitian ini.
Nah, karena itu saya ini, harus berpegang pada data dari observasi dan wawancara, dan menghindari asumsi pribadi dari diri saya. Lalu kesulitan lainnya, saya itu harus menggali informasi secara mendalam kepada subjek. Jadi kan subjek ini kadang memberikan jawaban yang singkat dan, tidak memberikan jawaban yang lebih lanjut. Jadi saya harus, memberikan pertanyaan yang lebih mendalam dan memberikan waktu agar subjek ini bisa berpikir dulu, sebelum menjawab pertanyaan dari saya. Nah, saya ini belajar bahwa selama proses wawancara itu bukan cuman tentang kita tanya jawab aja kepada subjek, tapi kita juga harus mendengarkan secara aktif jawaban dari subjek ini. Lalu pelajaran yang diperoleh dari melakukan studi kasus ini, yang pertama yaitu, pentingnya membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan. Jadi, kalau misalnya nggak ada rasa percaya diri, subjek atau klien ini akan sulit untuk, membuka diri dan memberikan informasi kepada kita. Nah, karena itu kita itu harus, mempunyai kemampuan untuk membangun raport yang itu tuh keterampilan dasar yang harus memang dimiliki oleh konselor. Lalu pelajaran yang kedua yaitu, pentingnya mendengarkan secara aktif dan empati, oleh orang lain. Jadi saya ini belajar bahwa, eee, orang ini ternyata cuman butuh untuk didengar aja, jadi orang lain itu memang hanya butuh untuk didengarkan, tanpa menghakiminya. Nah, kita itu harus mendengarkan secara sungguh-sungguh biar, kita itu memahami perasaan, dari klien kita nanti. Terus pelajaran lainnya yaitu, ternyata setiap permasalahan ini memiliki penyebab yang kompleks dan saling berkaitan. Penurunan motivasi belajar ini, dipengaruhi sama rendahnya rasa percaya diri, konflik dengan teman sebayanya, dan kurangnya dukungan emosional dari lingkungan keluarga, serta, kebiasaan menggunakan handphone sampai larut malam. Nah, hal ini mengajarkan saya untuk melihat permasalahan itu secara menyeluruh. Jadi tidak hanya berfokus pada satu masalah saja, tetapi berfokus pada semua permasalahan. Karena ternyata permasalahan, dari diri seseorang itu tuh saling berkaitan satu sama lain. Nah, selain itu pengalaman ini juga membuat saya memahami bahwa, konselor ini bukan cuma memberikan nasihat aja, tapi membantu individu untuk menemukan solusi permasalahannya melalui proses pendampingan, dengan penuh empati dan, tanggung jawab. Mungkin itu tadi refleksi yang dapat saya sampaikan, mmm, saya saya berharap kalau refleksi atau pengalaman saya melakukan studi kasus ini, menjadi langkah awal untuk saya terus belajar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.